Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 1 calon guru penggerak angkatan ke-8 dengan fasilitator Ibu Idopia SPD, kemudian pengajar praktik atau pendamping Ibu Hesti Maiza SPD, presenter saya sendiri Febri Hendra SPDI, penulis Nelvi Elvira SPD, penanya Yatmawati SPD, menjawab Elvida Witra MPD, penanggap Wike Afrial SPDI. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang eksplorasi nilai luhur sosial budaya di daerah, khususnya di daerah Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, yang sejalan dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Adapun tradisi-tradisi yang ada di Kecamatan Rambatan sesuai dengan hasil diskusi kami, diantaranya yang pertama itu halal bihalal, kemudian mandoa, kemudian gotong royong, yang keempat tari randai, yang kelima akikah, yang keenam sunat rasul, yang ketujuh timbang tando, yang kedelapan batagak pangulu, yang kesembilan balimau, ke-10 sile, 11 maanta katupe, 12 bakawu, 13 batagak kudo-kudo, 14 turun mandi, 15 tari pasambahan. Yang pertama itu adalah tradisi halal bihalal. Mungkin ini sudah merata kita umumnya di Indonesia, namun ada sedikit perbedaan dalam tata cara pelaksanaan. Kekuatan konteks sosio-kultural yang sejalan dengan pemikiran KHD yaitu halal bihalal. Salah satu tradisi yang selalu hadir dan melekat saat Idul Fitri di Indonesia yakni halal bihalal. Biasanya halal bihalal dilakukan dengan bersilaturahmi ke rumah tetangga, saudara, dan kerabat. Pada acara halal bihalal, tiap orang akan saling memaafkan dan bersalam-salaman. Pemikiran Bapak Kahdi yang kontekstual dengan tradisi halal bihalal, pendidikan yang menuntun, pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, keluarga sebagai tempat pembentukan karakter, menghargai keberagaman. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi halal bihalal, nilai religius, nilai sosial, pembentukan budi pekerti, dan persatuan. Contoh konkret penerapan pemikiran KHD di sekolah, pembiasaan yang mendorong terbentuknya karakter murid, melaksanakan kegiatan bersalaman sebelum masuk kelas, dan membaca selawat saat bersalaman. Tradisi yang kedua yaitu mandoa. Pelaksanaan mandoa dilaksanakan sebelum bulan Ramadan dan sesudah sholat Idul Fitri. Biasanya tuan rumah menyiapkan makanan lengkap seperti nasi, lauk pauk, kue lebaran, rendang, atau opor ayam sebagai menu wajib. Yang turut mengikuti tradisi mandoa adalah tetangga rumah. Mereka melaksanakan tradisi mandoa secara bergantian dari rumah ke rumah. Tradisi mendoa ini biasanya diawali oleh para kaum laki-laki dan dilanjutkan oleh kaum perempuan. Pemikiran KHD yang kontekstual dengan tradisi adalah sesuai dengan nilai-nilai luhur seperti semangat peduli terhadap sesama dan lingkungan. Multikultural budaya yang ada di daerah Rambatan akan menunjang pengembangan nilai-nilai luhur yang menjadi penguatan karakter murid sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi mandoa, nilai moral, estetika, budaya, pendidikan, dan kebinekaan. Contoh konkret penerapan pemikiran KHD di sekolah, saling meminta maaf, bersilaturahmi ke rumah keluarga serta kerabat, dan melakukan bersih-bersih di tempat ibadah, makam keluarga, dan untuk berkumpul bersama sanak saudara serta mempererat tali kekeluargaan. Yang ketiga adalah tradisi gotong royong. Gotong royong dilakukan oleh masyarakat kami, diantaranya adalah gotong royong membersihkan masjid, terutama saat memasuki bulan Ramadan. Gotong royong juga dilakukan saat membersihkan jalan umum. Di kampung kami, saat kematian juga bergotong royong dalam menggali kuburan.
Keterkaitan dengan pemikiran KHD, hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk senantiasa memberikan keteladanan pada peserta didik untuk senantiasa tolong menolong dalam kehidupan. Nilai persatuan dan kesatuan juga melekat dalam tradisi ini. Di samping itu, nilai religius dan sosial juga melekat dalam tradisi ini. Penerapan di sekolah kita bisa juga dapat memperkuat nilai ini dengan melakukan kegiatan pikir setiap hari, gotong royong bersihkan sekolah, mempersiapkan tempat untuk secara kegiatan sekolah. Tradisi yang keempat yaitunya tradisi randai, tari randai. Randai yaitu permainan tradisional yang dimainkan secara berkelompok yang membentuk lingkaran, kemudian melangkahkan kaki secara perlahan sesuai irama musik. Gerak gelombang randai membutuhkan ide kreatif agar jiwa tarian randai tetap hidup, sambil menyampaikan cerita dalam membentuk nyanyian secara bergantian. Unsur yang ada dalam randai antara lain musik tradisional, tata rias dan busana, tata pentas, tarian, dan penonton. Randai pertunjukan yang biasa dipertunjukkan saat pesta nagari atau hari raya Idul Fitri. Pemikiran KHD yang kontekstual dengan seni randai adalah pendidikan yang menuntun, pendidikan yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Keluarga sebagai tempat pembentukan karakter, menghargai keberagaman. Lalu yang kelima adalah tradisi akikah. Apakah akikah itu? Akikah ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan ternak untuk dikorbankan kepada Allah. Untuk anak laki-laki adalah dua ekor domba atau kambing dan anak perempuan 1 ekor. Nilai yang terkandung pada tradisi akikah adalah nilai religius, integritas, dan gotong royong. Yang keenam ada tradisi sunat rasul. Apakah sunat rasul itu? Sunat rasul dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan khitanan. Khitanan ini di ranah Minang dikenal dengan istilah sunat rasul, yang merupakan kegiatan yang menafaskan Islam. Khitanan atau sunat rasul ini merupakan penghayatan terhadap ajaran Islam, bahwa khitan itu merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam terutama yang laki-laki. Nilai yang terkandung pada sunat rasul ini adalah religius, integritas, gotong royong, dan mandiri. Lalu yang ketujuh ada tradisi timbang tando. Apakah timbang tando itu? Timbang tando sama halnya dengan bertunangan. Prosesi ini merupakan kegiatan awal dari proses pernikahan. Pada prosesi inilah ditentukan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan hari pernikahan. Sesuai dengan namanya, batimbang tando, kedua calon akan diikat secara simbolis oleh keluarga. Tradisi nilai yang terkandung dari tradisi batimbang tando religius, integritas, gotong royong, dan mandiri. Yang kedelapan ada tradisi batagak pangulu. Apakah batagak pangulu itu? Batagak pangulu merupakan upacara adat di Minangkabau untuk mengangkat penghulu atau kepala adat atau pimpinan sebuah suku. Upacara tersebut dilakukan secara besar-besaran dengan memotong kerbau dan bisa berlangsung selama 3-7 hari. Adapun nilai yang terkandung adalah religius, integritas, gotong royong, mandiri, dan nasionalis. Lanjut yang 9. Nomor 9 itu tradisi balimau. Apakah balimau itu? Balimau adalah tradisi mandi menggunakan jeruk nipis yang berkembang di kalangan masyarakat Minangkabau dan biasanya dilakukan pada kawasan tertentu yang memiliki aliran sungai dan tempat permandian. Latar belakang dari balimau adalah membersihkan diri secara lahir dan batin sebelum memasuki bulan Ramadan sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa. Secara lahir mensucikan diri adalah mandi yang bersih. Nilai yang terkandung adalah religius, integritas, dan mandiri. Kemudian yang ke-10 yaitu silet. Apakah silet itu? Silet Minangkabau atau silat Minangkabau merupakan seni olahraga bela diri yang tumbuh dan berkembang di wilayah Minangkabau sejak dahulu kala. Silet bagi anak Minang merupakan jati diri yang melekat dalam keseharian mereka, terutama kaum lelakinya. Tapi bukan tabu bagi kaum perempuan, karena banyak perempuan Minang yang menguasai seni bela diri tersebut. Nilai yang terkandung religius, integritas, dan mandiri.
Lalu tradisi yang ke-11 yaitu Ma'anta Ketupek. Apakah Ma'anta Ketupek itu? Ma'anta Ketupek merupakan sebuah prosesi yang dilakukan 2 hari setelah pesta perkawinan selesai. Pihak keluarga mempelai wanita membawa makanan khas ketupek ke rumah keluarga wanita dengan tujuan mengantarkan mempelai laki-laki untuk tinggal bersama di rumah mempelai wanita. Nilai yang terkandung dari tradisi Ma'anta Ketupek adalah integritas, gotong royong, dan mandiri. Kemudian ada tradisi yang ke-12 yaitu Bakawua. Apakah Bakawua itu? Bakawua adalah sebuah prosesi makan bersama di hamparan sawah yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan doa bersama untuk memohon turunnya hujan. Masyarakat memakai pakaian yang sangat sederhana, kemudian membawa hewan ternak mereka. Jadi Bakawua ini biasanya dilaksanakan ketika musim kemarau datang. Nilai yang terkandung yaitu religius, integritas, gotong royong, mandiri, dan nasionalis. Yang ke-13 adalah Batagak Kudu-Kudu. Apakah Batagak Kudu-Kudu itu? Batagak Kudu-Kudu ialah tradisi gotong royong dalam membangun sebuah rumah dalam masyarakat. Tradisi ini telah dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu dan masih diteruskan hingga saat ini. Bukannya sekedar membangun rumah saja, tetapi juga untuk mendirikan rumah gadang, masjid, dan lain sebagainya. Nilai yang terkandung religius, integritas, gotong royong, mandiri, dan nasionalis. 14 yaitu turun mandi. Apakah turun mandi itu? Turun mandi adalah sebuah upacara yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau ketika lahirnya seorang bayi ke dunia. Upacara ini merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan nikmat berupa anak yang telah dilahirkan ke dunia. Selain itu, upacara turun mandi ini bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah lahir keturunan baru dari sebuah keluarga atau sebuah suku. Tradisi turun mandi ini dilakukan pada bayi yang lahir beberapa hari setelah dilahirkan. Turun mandi dilakukan dengan membawa anak bayi ke sungai terdekat. Yang sering dibawa adalah ke sungai kecil yang airnya tidak terlalu deras. Nilai yang terkandung religius, integritas, dan gotong royong. Yang terakhir adalah tradisi tari pasambahan. Tari pasambahan merupakan tari penghormatan dalam acara-acara di Minangkabau sebagai wujud rasa hormat terhadap tamu yang datang. Selain itu, penampilan tarian ini menunjukkan yang bersih dan yang tulus dari tuan rumah dalam terima tamu. Kemudian tamu akan disuguhi daun sirih dan carano sebagai permohonan doa restu dan supaya acara berjalan lancar. Nilai yang terkandung religius, integritas, gotong royong, dan nasionalis. Lalu bagaimana cara mengedukasikan tradisi dan nilai-nilainya kepada siswa? Yang pertama, mengenalkan kepada siswa pada saat tertentu secara berkala dan terstruktur. Mengadakan kegiatan ekstrakurikuler kesenian daerah sekitar, mengadakan kompetisi kesenian daerah di sekolah dan di tingkat kecamatan, mengadakan perjanjian kerjasama atau MOU dengan pemerintah desa atau tokoh adat. Kekuatan dan perilaku yang ditebalkan. Karakter yang sering muncul dari beberapa paparan tradisi di Kecamatan Rambatan tadi adalah religius dan gotong royong. Langkah konkret. Pertama, nilai religius mengajarkan bagaimana pentingnya akhlak terpuji kepada Allah, melakukan pembiasaan baca salam, berdoa, dan salat sunnah doa, serta salat zuhur berjamaah di sekolah. Lalu langkah konkret dalam menanamkan nilai-nilai gotong royong di sekolah, membuat jadwal pikir kelas, kerja bakti dan di sekolah, gotong royong sebelum acara lomba di sekolah. Demikian paparan presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Jika ada saran dan kritikan yang bangun, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.